Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam generasi bumi merah putih. Atlantis. Jika kita mengenal kata Atlantis, mungkin kita akan tertuju pada sebuah peradaban di masa lalu yang sudah maju, yaitu bangsa Atlantis. Tapi keberadaan bangsa Atlantis ini masih menjadi sebuah misteri karena belum ditemukannya bukti-bukti yang otentik tentang keberadaan benua Atlantis ini. Yang ada hanya sebuah cerita. Masih banyak pertanyaan yang akan timbul dari kisah Atlantis ini. Di mana lokasi Atlantis itu berada? Kapan kehidupan Atlantis itu ada? Bencana alam yang mana penyebab bangsa Atlantis itu hilang? Karena alam dunia ini pernah beberapa kali mengalami penyempurnaan proses alamnya. Di sini kami akan mencoba menyimpulkan kejadian alam yang pernah ada dan juga akan menguraikan dampak yang terjadi setelah bencana alam tersebut. Untuk itu, tolong jangan di-skip terlebih dahulu ya, karena agar tidak terjadi gagal paham. Ikuti terus informasi yang akan kami sampaikan tentang Atlantis. Dan apa yang kami sampaikan ini, tolong jangan diterima mentah-mentah. Mohon dikaji lagi, direnungkan kembali. Gunakan olah rasa dan olah pikir rekan-rekan semua. Carilah sumber-sumber lain yang dapat menguatkan informasi yang kami sampaikan ini. Oke? Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak informasi yang akan kami sampaikan ini. Rekan-rekan generasi bumi merah putih dimanapun kalian berada. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyimpulkan teori-teori yang pernah dikemukakan oleh Plato dan Profesor Arisio Santos tentang sebuah benua yang hilang di masa lalu, yaitu Atlantis. Sebagai bahan sodoran bagi kami, sebuah kutipan artikel yang kami ambil dari Wikipedia, Plato adalah seorang filsuf besar dari bangsa Athena yang hidup antara 428 sebelum Masehi sampai dengan 347 sebelum Masehi. Plato adalah murid Socrates. Plato mengatakan, dahulu ada sebuah peradaban maju di masa lalu yang bernama Atlantis. Dalam catatannya, Plato menuliskan bahwa Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules dan memiliki armada angkatan laut yang besar. Dan kemudian Atlantis tenggelam ke dalam samudera hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Dan Plato pun menuliskan sebuah buku yang berjudul Timaeus and Critias. Buku Timaeus and Critias ini adalah sebuah buku yang berisi tentang dialog-dialog atau kisah dari 2 orang yang bernama Timaeus dan Critias. Dialog-dialog inilah yang menjadi sebuah karya dan ditulis oleh Plato pada sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Kisah tentang Atlantis ini disampaikan juga kepada Socrates dan Hermokrates oleh Critias yang ia dengar ceritanya dari kakeknya. Jadi apabila dapat diambil kesimpulannya, cerita tentang Atlantis ini adalah sebuah cerita yang bersumber dari mulut ke mulut atau cerita rakyat.
Alkisah diceritakan ada seorang pendeta dari Mesir yang menceritakan tentang adanya peradaban yang maju di masa lalu bernama Atlantis kepada Solon. Selanjutnya Solon bertemu dengan Dropides dan menceritakan kembali tentang Atlantis. Setelah itu Dropides menceritakan kembali kepada anaknya yang bernama Kritias, yang kemudian Kritias menceritakan kembali kepada cucunya yang namanya sama dengan nama beliau, yaitu Kritias. Dan akhirnya Kritias berdiskusi dengan Timaeus tentang peradaban maju bangsa Atlantis. Di dalam diskusinya, mereka mengajak Socrates dan Hermocrates untuk membahas tentang peradaban maju bangsa Atlantis. Hasil dari diskusi ini lalu diceritakan kembali oleh Socrates kepada muridnya, yaitu Plato. Nah, sampai di sini mungkin kita sudah paham dari mana Plato mendapat cerita tentang sebuah benua yang hilang dan peradaban maju bangsa Atlantis. Plato pun banyak menyimpulkan dugaannya ke beberapa negara di dunia sebagai lokasi atau sisa-sisa Atlantis. Tidak terkecuali Indonesia. Bahkan pada masa itu, Plato pernah berkunjung ke Nusantara untuk meneliti. Plato berjalan menyusuri pantai. Di sepanjang pantai, dia melihat hamparan gunung-gunung. Tetapi pada masa itu, Plato masih belum dapat menyimpulkan secara pasti bahwa Indonesia adalah Atlantis. Dalam kesempatan lain, Plato menyampaikan bahwa Gunung Krakatau adalah gunung purba yang pernah meletus dengan dahsyat dan menyebabkan peradaban maju bangsa Atlantis itu punah atau tenggelam ke dasar samudra. Sebenarnya dalam hal ini Plato sudah salah menafsirkan tentang Gunung Krakatau. Yang dimaksud dari cerita Plato itu adalah Gunung Meru yang pada waktu itu sudah tenggelam di dasar samudra. Untuk cerita Gunung Meru ini akan kami ceritakan di konten selanjutnya. Rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih, dimanapun kalian berada, pilar-pilar Hercules yang dimaksud Plato adalah gunung-gunung yang mengelilingi Atlantis. Itu adalah sebuah ungkapan atau istilah yang menggambarkan kehidupan para dewa. Banyak dari ahli sejarah dan arkeolog di dunia yang mencari tahu dan meneliti tentang kebenaran cerita Plato. Tidak terkecuali Profesor Arisios Nunos dos Santos, seorang fisikawan nuklir dari Brazil, dan dia juga merupakan ahli geologi. Profesor Santos pun menuliskan sebuah buku yang berjudul Atlantis the Lost Continent Finally Found, yang artinya Atlantis sebuah benua yang hilang akhirnya ditemukan. Buku ini menguraikan sebuah teori yang menempatkan secara definitif bahwa Atlantis tersebut berada di wilayah Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Brunei. Setelah melalui riset yang panjang selama 30 tahun, akhirnya Profesor Arisios Santos menyimpulkan bahwa Indonesia adalah letak Atlantis yang sesungguhnya, sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Plato. Karena Indonesia memiliki ciri-ciri yang identik dengan kehidupan bangsa Atlantis, yaitu rakyatnya yang ramah tamah,
tanahnya yang subur makmur, dan sebagai mata pencaharian penduduknya yaitu bercocok tanam, serta alamnya yang tropis yang selalu diremajakan. Profesor Santos juga menyimpulkan bahwa Indonesia adalah Lemuria, yaitu peradaban maju sebelum bangsa Atlantis itu ada. Selanjutnya, kesimpulan dari teori-teori Plato dan Profesor Arisio Santos tentang adanya peradaban maju di masa lalu, yaitu bangsa Atlantis, akan disampaikan oleh rekan kami. Rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih, dimanapun kalian berada. Dari riset yang dilakukan Plato dan Profesor Santos, kami memiliki kesimpulan benua yang hilang ditandai oleh adanya proses alam, yaitu 1. Terbentuknya kepulauan di Indonesia atau Nusantara. 2. Terbentuknya benua Asia dan benua Australia. 3. Terjadi proses lautan dan Samudra Hindia Belanda sampai Pasifik atau menyatu dengan Samudra Atlantik. 4. Hilangnya dataran terendah yang kini menjadi lautan di Semenanjung Malaya. 5. Punahnya peradaban maju yang sudah mendunia. 6. Tercerai-berainya bangsa yang memiliki kebudayaan tinggi, yaitu bangsa Melayu, ditandai dengan menyebar ke seluruh dataran tertinggi yang ada di Asia Pasifik, Asia Barat, Asia Tenggara, serta Indonesia. Sebagian hilang tidak diketahui, yang kemudian menjadi bagian dari sejarah awal bangsa-bangsa di dunia, membangun suatu peradaban dan kebudayaan yang bersumber dari sejarah yang pernah ada, yaitu bangsa Melayu. Akan tetapi, demi suatu kejayaan dan mengakui sebagai bangsa yang besar, bangsa Melayu tidak mendapat pengakuan dari bangsa yang kini dikenal sebagai sah bandar pelabuhan atau pintu gerbang memasuki kepulauan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Malaysia. Itulah yang tidak dipahami oleh bangsa dan generasi saat ini, hingga menjadi titik awal perdebatan maupun perseteruan, bahkan perebutan dari segi kebudayaan pada umumnya. Pada dasarnya, kejadian maupun proses seperti keadaan saat ini telah meninggalkan sisa, yaitu berupa nama, tempat, maupun golongan yang disebut bangsa. Bila dikatakan sebagai politik, maka itulah salah satu jalur aspek kehidupan manusia yang berbangsa yang tidak mendapat penyelesaiannya hingga saat ini, karena dikhawatirkan akan menimbulkan efek perpecahan maupun persekutuan yang mendominasi di wilayah perairan yang ada di wilayah kawasan perairan Indonesia. Hal ini pula yang tidak bisa dipahami oleh bangsa kita saat ini. Contoh, perebutan jalur sutra perairan antar benua atau Natuna dan Laut Cina Selatan. Maka dari kesimpulan di atas bisa dikatakan bangsa Melayu itu memiliki luas wilayah yang sebelumnya
masih menjadi satu daratan, yaitu Indonesia, Asia, dan Australia. Itulah yang disebut sebagai bangsa Melayu dengan sebutan Tanah Pertiwi. Bila memasuki sejarah zaman kerajaan, benua Asia dan Indonesia disebut sebagai Nusantara. Benua Australia menjadi daratan yang memiliki banyak pendatang, meskipun pada awalnya merupakan garis keturunan dari bangsa Melayu, mengikuti suku Asmat aborigin. Akan tetapi, melihat dari segi kebudayaan yang terjadi pada saat ini, Australia tidak mendapatkan ciri-ciri dari kebudayaan pada suku Asmat saat ini. Maka bisa dikatakan kebudayaan bangsa Melayu di benua Australia sudah punah atau hilang. Bisa saja bangsa tersebut kembali pada sistem awal kebudayaan yang ada pada saat ini. Dan hal tersebut berlangsung sampai turun-temurun. Rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih dimanapun kalian berada, begitulah sebuah kesimpulan dan pendapat kami mengenai teori-teori Plato dan Profesor Arisio Santos tentang sebuah benua yang hilang, yaitu Atlantis. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia adalah Atlantis? Dan kini semua kita kembalikan kepada Sang Pencipta, karena kebenaran hanya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tahu atas segala kehendaknya, dan segala sesuatu itu kembali. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi referensi sebagai bahan riset atau penelitian dan edukasi buat rekan-rekan generasi penerus cita-cita leluhur bangsa Indonesia. Dan ingat, setiap informasi yang didapat dari channel Generasi Bumi Merah Putih ini mohon sekiranya dikaji kembali, direnungkan kembali, gunakan olah rasa dan olah pikir rekan-rekan untuk memahaminya. Saya ucapkan terima kasih. Salam Generasi Bumi Merah Putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.